Oke, teman-teman calon guru penggerak angkatan 6, di sini kita akan membawakan materi di modul 1.4a.5 tentang budaya positif. Oke, kita lihat materinya seperti apa. Ya. Oke, di kelompok ini kita terdiri dari 3 orang. Oke, yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Bapak Rudi, dan yang ketiga ada Ibu Deni Jiandri. Inilah peserta dari kelompok 2. Sekarang kita langsung ke inti masalah kasus 1. Sini ada 4 kasus ya. Oke. Kasus 1 masalahnya seperti apa? Oke, kita lihat. Ya. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Paipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Paipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Paipi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, masih di materi yang kedua. Oke. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Paipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Paipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Paipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oke, nah itulah permasalahan yang ada. Kita langsung lanjut dulu. Ya, kita lanjut. Ya, oke, masih lagi sedikit. Langsung klik. Ya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Paipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan keduanya adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke, nah di sini juga sudah di inti yang kedua, melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah apakah ada gagasan. Sudah tentang gagasannya ya. Nah, seperti apa gagasannya sekarang kita tanya. Ya. Oke, pertanyaan nomor pertama, sikap restitusi yang dilakukan. Yang pertama ada klarifikasi evaluasi diri. Oke. Seperti apa? Oke. Menanyakan tentang laporan Bu Eni. Menanyakan kepada mereka berdua apakah siap melakukan restitusi. Sikap restitusi yang dilakukan ya. Oke. Berikutnya ya, menuntun untuk melihat kedalaman diri. Kita harus tuntun anak-anak ya, kedalaman diri baik kesalahan yang mereka lakukan. Oke, seperti apa? Oke. Paipi dan Natali sempat berdebat, namun akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan meminta maaf. Oke, kita lanjut. Ya, fokus pada solusi yang menguatkan. Oke, fokus pada solusi yang menguatkan. Kira-kira solusi menguatkan itu seperti apa? Ya, menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Artinya melakukan perbaikan. Apa sih yang mereka bisa lakukan dari perbaikan sikap kesalahan mereka. Kita lanjut. Ini agak sensitif ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Oke. Fokus pada karakter artinya kita lebih menciptakan anak itu biar ada perubahan karakter, bukan melakukan tindakan atau penghukuman. Oke, kita lanjut ya. Ya. Siapa? Ya. Menunjukkan sikap yang lebih santun. Itu yang ingin dituju ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Proses restitusi yang terjadi
restitusi yang diusulkan Paipi dan Natalie. Oke, kita lihat. Ya. Mengakui bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang sikap saling menghormati dan menghargai. Oke, kita lanjut. Ya. Oke. Nah, tentunya usulan yang mereka lakukan itu harus dengan mengadakan konsep dari segitiga restitusi. Oke, seperti apa isi dari segitiga restitusi? Kita akan bahas di sini satu persatu. Oke, yang pertama ada menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas kita harus stabilkan, kita harus seimbangkan ya. Oke, seperti apa proses menstabilkan identitas? Oke, nah, untuk menumbuhkan keyakinan murid agar mau terbuka serta jujur sehingga menyadari apa kebutuhan dirinya. Inilah tujuan yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Nah, adapun pertanyaan dari guru terhadap kasus ini, yang pertama ada, Ibu mendengar bahwa kalian mempunyai masalah dengan Ibu Eni di kelas. Ada yang bisa Ibu bisa bantu? Oke. Yang kedua, Ibu tahu bahwa setiap orang melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Nah, itulah pertanyaan bijak dari seorang guru ya. Oke, berikutnya kita lihat berikutnya ya. Ya. Validasi tindakan yang salah. Oke, validasi artinya membenarkan ya, menvalidkan tindakan anak-anak yang salah. Oke. Seperti apa penjelasannya dan tujuannya kita lihat di sini ya. Oke. Tujuannya adalah untuk mengetahui tindakan yang dilakukannya serta menumbuhkan kesadaran murid untuk bersikap lebih baik dibandingkan dengan sikap yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan yang bisa guru ajukan sebagai berikut ya. Ibu tahu kalian pasti merasa senang dengan tindakan tersebut. Kalian boleh saja bersikap seperti itu, tapi kalian juga harus menambahkan sikap yang lain yang sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Nah, itu ya. Sekarang tinggal lagi satu. Lagi satu itu namanya menanyakan keyakinan. Kita harus tanyakan keyakinan, apakah mereka punya keyakinan untuk melakukan atau untuk menuruti kesepakatan yang telah mereka buat. Oke, tujuannya apa? Kita lihat di sini. Memotivasi untuk menumbuhkan keyakinan yang dipercaya sehingga dapat menumbuhkan kembali menjadi orang seperti apa yang diinginkan. Oke. Yang dilakukan guru adalah dengan pertanyaan yang pertama, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Berikutnya, seperti apa keyakinan yang kalian ingat selama proses pembelajaran di kelas? Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, ini harus pelan sekali. Ya. Nomor 3, ini pertanyaan nomor 3 ya. Posisi kontrol dari Ibu Eni itu dia posisi kontrolnya sebagai apa? Kita lihat di sini. Oke, yang pertama, posisi kontrol adalah pembuat orang merasa bersalah. Ini pembuat orang bermasalah karena ada beberapa posisi kontrol seorang guru dalam setiap kasus ya. Oke, artinya ya. Ibu Eni mendekati Natalie dan Paipi dan menegur mereka sekaligus bertanya dan dengan halus, Paipi dan Natalie, ibu memperhatikan kalian tidak menghiraukan ibu dan tidak melaksanakan tugas, tapi ibu sudah menegur kalian. Tapi kalian tidak hirau, jangan sampai tindakan kalian mengganggu teman. Kasihan teman kalian, menjadi tidak fokus dalam belajar. Nah, ini dalam kurung ya. Ini yang disebut dengan pembuat orang bermasalah, menjadikan Paipi bersalah ya, menjadikan Paipi dan Natalie pembuat masalah bagi temannya. Jadi dia merasa bersalah karena tidak berhasil Ibu Eni melaporkannya kepada wali kelas. Oke, itu yang perasaan pembuat orang merasa bersalah. Oke, posisi kontrol Ibu Eni berikutnya. Oke, dia sebagai teman. Oke, selain sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia juga sebagai teman. Oke, gimana kata kuncinya kalau dia sebagai teman? Oke, kita lihat di sini. Ibu Eni melakukan tindakan persuasif, artinya mengajak, dengan mendekati Paipi dan Natalie dan menegur mereka sekaligus bertanya,
Faipi dan Natali, ibu perhatikan kalian tidak menghiraukan ibu dan tidak melaksanakan tugas. Ibu di sini sebagai pengganti ibu Santi. Masa kalian ribut? Baru diajar matematika oleh ibu. Ayo kerjakan tugasnya dulu. Masa kalian tidak mau membantu ibu? Dalam kurung ini ada passwordnya ya. Menjadikan Faipi dan Natali sebagai teman dengan jalan persuasif. Karena merasa tidak berhasil melaporkan kepada wali ibu Santi. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Berikutnya masih di posisi kontrol ibu Eni. Di sini dia sebagai seorang manajer ya. Oke. Ya, sebagai seorang manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan diri. Ini yang lebih wise, lebih bijaksana ya. Seperti guru BK. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan permasalahannya sendiri. Kita lanjut sekarang di pertanyaan yang terakhir ya. Jika saya seorang kepala sekolah, terhadap kasus ini apa yang mestinya saya lakukan? Oke, kita lihat di sini ya. Ya. Merasa bangga dan bersyukur mempunyai guru atau karyawan yang sudah mampu melakukan tindakan problem solving, pemecahan masalah ya, dengan menggunakan konsep segitiga restitusi dan bisa menganalisis permasalahan dengan menerapkan konsep 5 posisi diri sebagai seorang guru. Itu di kasus yang pertama. Sekarang kita lagi ke kasus inti masalah yang kedua. Oke, inti masalah yang kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Oke, kita lihat lagi. Oke, lanjutannya dari permasalahan itu seperti apa? Ya. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Itu perintahnya dari Bapak Lukman. Kita lihat masih lagi ada inti permasalahan. Oke, masih jalan ya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati-hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, itulah inti masalah di kasus nomor 2. Oke. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Sikap apa yang diambil adalah dia seorang penghukum. Oke. Kenapa dia disebut penghukum? Oke, di sini indikatornya ya. Indikatornya percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia atau caranya Pak Lukman dengan melakukan penghukuman. Oke. Nah, penghukumannya seperti apa? Statementnya kita lihat di sini ya. Oke, yang pertama, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai aturan. Itu statement dari Pak Lukman yang pertama. Sekarang kita lihat bahasa penghukumannya dia yang kedua ya. Oke. Yang kedua, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian di sekolah. Nah, inilah bahasa-bahasa penghukuman yang dilakukan oleh Bapak Lukman. Oke. Kita lihat ya.
Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Oke, kita lihat kalau posisinya Pak Lukman ya. Oke, kita lihat di sini pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dia sampaikan. Ya. Yang pertama, apa yang kamu yakini? Atau kembali ke keyakinan kelas. Artinya apa? Kalau di kelas kan sudah ada keyakinan bahwa kesepakatan itu harus sepatu hitam. Apakah kamu meyakininya? Nah, kalau sudah yakin mestinya dia tidak melanggar. Berikutnya, ini pertanyaannya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang nomor 4, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nomor 5, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini pertanyaan yang diajukan oleh Pak Lukman ya. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Oke, ini kita lanjut lagi dikit saja. Ya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Oke, nilai kebajikan apa yang dituju dengan harus bersepatu hitam? Oke. Nilai kebajikannya yang dituju adalah komitmen dan integritas. Nah, komitmen itu artinya kesepakatan, keyakinan. Integritas itu lebih ke moral ya, bahwa kita tidak boleh melakukan suatu pelanggaran. Integritas lebih ke moralitas ya. Oke. Berikutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Pak Lukman kurang bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut. Dampaknya adalah Sabrina akan mendendam kepada Pak Lukman, bahkan bisa bersikap agresif. Itulah konsekuensi yang harus dihadapi oleh Pak Lukman. Sekarang kita lanjut ya. Oke, kasus 3 inti masalahnya. Oke, kita langsung sekarang kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di depan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Oke, kita lanjut. Oke, masih di inti masalah. Ya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Ibu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Nah, pertanyaan nomor 1, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Oke. Ini posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bermasalah, pembuat rasa bersalah sebenarnya ya. Oke. Lanjut. Yang nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Oke, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kesenangan pada mata pelajaran atau teknik belajar. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan dalam belajar. Berikutnya, oke. Oh, nyaris ya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Oke, kita lihat. Oke, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan disampaikan? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Fajar, apa yang sudah kamu lakukan? Artinya, ibu guru ini menanyakan kembali sikap Fajar yang acuh tak acuh terhadap pelajaran bahasa Inggris, biar dijelaskan alasannya kenapa dia acuh. Berikutnya, apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, Fajar ditekankan lagi. Artinya
kesepakatan kelas itu kan sudah jelas harus selalu memperhatikan proses pembelajaran yang dilakukan. Berikutnya, Fajar, jika kamu melakukan hal tersebut, tahukah kamu apa konsekuensinya? Di sini ibu guru kembali menanyakan tentang hasil atau konsekuensi yang akan didapat jika seorang anak malas-malasan dalam belajar. Kita lanjut. Oke, berikutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Oke, saya seorang kepala sekolah ya. Oke, kita akan lihat di sini apa tindakannya. Ya, memanggil guru mapel dan wali beserta guru BK untuk berkolaborasi mencarikan problem solving permasalahan Fajar dengan konsep segitiga restitusi dan pendekatan posisi guru. Nah, inilah tindakan budaya positif yang harus kita lakukan kepada setiap anak yang melakukan permasalahan. Karena kesalahan yang mereka lakukan belum tentu semua bersumber dari karakter yang ada pada dirinya sendiri. Bisa saja dipengaruhi oleh kondisi orang tua ataupun lingkungan. Jadi kita harus humanistic approachment dalam melakukan problem solving. Oke, kita lanjut. Oke, kasus 4. Ini kasus yang terakhir ya. Oke, seperti apa kasus 4? Mudah-mudahan tidak hang ya aplikasinya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir ya, bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kita lanjut. Semoga tidak nge-lag ya. Oke, kita lanjut ya. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya penuh kancing, saya diperbaiki. Bu, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Oke, kita lihat. Masih di case ya. Oke. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu bu, saya lem kembali mungkin ya bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengejari saya siapa bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, itulah proses pembelajaran yang harus dilakukan ya. Sekarang kita lari ke pertanyaannya. Ya. Nomor 1, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kita lihat ya, posisi apa. Oke, posisi seorang manajer atau pimpinan ya. Kenapa dia posisi sebagai seorang manajer? Kita lihat penjelasannya yang detail seperti apa. Oke. Adanya komunikasi semua pihak, menanyakan keyakinan sekolah kepada Dino, menanyakan kebutuhan Anto saat itu, memberi kesempatan pada Dino untuk memperbaiki kesalahan, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawabnya, dan mengembalikan murid pada
kelompoknya. Nah, inilah tindakan seorang manajer yang dilakukan oleh Ibu Suti terhadap kedua anak yang melakukan kesalahan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Oke, kita lihat ya. Oke, semoga tidak bermasalah. Ya. Yang dikuatkan pada kasus ini adalah Dino, karena dari kesalahan itu Dino dapat bertanggung jawab dengan menjahit kembali kancing baju Anto. Dino juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dengan menyadari kesalahan yang dibuatnya dan dengan tulus bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan dan menebusnya. Ibu Suti sebagai kepala sekolah mengingatkan, menyarankan dan membuat solusi agar Dino memiliki keyakinan yang lebih tinggi. Yang dipuaskan adalah Anto, sebab baju Anto sudah rusak, dapat diperbaiki kembali. Oke, kita lanjut. Oke, yang ketiga, ya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Oke, kita lihat. Apa sih nilai-nilainya? Oke. Kontrol diri. Kenapa nilai kontrol diri itu penting? Oke, sekarang kita lihat apa sih statement tentang kontrol diri itu yang benar. Oke. Nah, kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Karena dari statement Ibu Suti tadi bahwa salah satu anak itu juga dijelaskan karena ada di dalam lingkungan sekolah harus bisa mengontrol emosi dan mengontrol diri agar tidak terjadi sebuah kesalahan atau keributan ya. Itulah yang ditekankan kepada kedua anak itu. Karena apapun yang perbedaan itu kita harus bisa mengontrol diri, mengontrol emosi terutama ya. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya ya. Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Oke, kita lihat tanggung jawab ya. Kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, kenapa di sini tanggung jawab? Karena tadi salah satu anak itu sudah mengakui bahwa dia melakukan suatu kesalahan, itu adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban moral dan mau melakukan perubahan, perbaikan baik secara karakter maupun tindakan terhadap 3 kancing baju yang dilepas. Dia sudah melakukan penjadikan kembali sehingga kancing baju kembali menjadi normal. Dan inilah tindakan tanggung jawab atas kewajiban yang harus dia lakukan. Oke. Ya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat keempat kasus tersebut.